Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Jonugraha, CKP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Di sini saya akan mewawancarai dengan siapa ini? Dengan Bapak, Bapak Sukandar, Kepala SD Negeri Nyongso. dengan Bapak Sukandar SD Negeri Jongso. Saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Sukandar mengenai dilema etika. Ya, nanti Ya, siap. beberapa pertanyaan nanti minta tolong dijawab oleh Bapak Sukandar. Ngoten nggih, Pak? Ya, nggih, nggih. Oke, Siap. untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nggih. Ya, selama ini kalau di lingkungan kami ya Ya, untuk etik dilema moral ini biasanya kita melihat dari beberapa tingkah laku dari anak-anak maupun tingkah laku dari Bapak Ibu guru. Kadang ada Bapak Ibu guru yang mungkin ya punya masalah di rumah itu kelihatannya ya di sekolah tidak bekerja tidak begitu maksimal seperti itu. oh, seperti itu ya. Dari beberapa siswa dan dari rekan kerja terutama guru ketika ada permasalahan di rumah. Seperti itu, Pak Ya, Sukandar. ya. Oke, selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana Bapak harus memilih salah satu dari dua-duanya yang benar atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan yang sama, seperti itu. Oh, oke. Untuk mengambil keputusan seperti itu biasanya memang ya kita dalam bermusyawarah itu dari teman-teman memberikan usulan-usulan yang memang sama bagusnya. Nah, bagaimana cara memilih salah satu ini ya menjadi kepala sekolah itu perlu analisis ya. Dianalisis terutama kalau saya itu biasanya kita analisis seperti ini. Satu, yang pertama yaitu manfaatnya. Apakah usulan itu manfaatnya lebih ke umum atau lebih banyak atau tidak? Karena belum tentu usulan yang baik itu mempunyai manfaat untuk kemajuan sekolah secara menyeluruh ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita memilih hal-hal yang baik ya, dua-duanya baik itu dari minimalisir konflik. Apakah keputusan ini meminimalisir konflik, meminimalisir atau ada masalah lanjutan atau tidak? Karena belum tentu yang baik itu nanti akan tidak ada kendala. Ya, tentu saja dalam kendala itu kita mudah untuk mengatasinya nanti seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi untuk seminimal mungkin untuk menghindari atau meredam dari konflik yang mungkin ada nantinya seperti itu, Bapak Sukandar. Ya, Oke, ya, ya. dari langkah-langkah atau prosedur apa yang mungkin Bapak awali dari awal sampai akhir hingga hingga penyelesaian dari suatu kasus atau suatu dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Bapak Sukandar lakukan di sekolah. Eh, untuk bujukan-bujukan moral biasanya kita meminimalisir ya perencanaan kita yaitu yang pertama adalah kita melihat kasus itu yang kedua setelah melihat kasus kita menganalisis ya kasus ini asal muasalnya apa ya karena sebab asal muasal itu penting sekali untuk mengambil keputusan berikutnya. Yang berikutnya setelah kita tahu asalnya atau alasannya kita dekati ya kita kita dekati dari beberapa hal atau beberapa masalah itu orang-orang yang bermasalah misalkan guru ataupun siswa kita ajaklah berembuk bersama seperti itu. Oke, oke. Jadi tadi mulai identifikasi, kemudian cari latar belakang, kemudian mencari solusi seperti itu Ya, kan. Oke. ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif kira-kira, yang paling urgent itu Bapak melihatnya dari mana dulu? Yang ini Ya. yang oh yang ini loh yang harus saya ambil kemudian yang ini yang harus yang
langkah ini yang paling terpenting, yang paling Ya. efektif menurut Bapak bagaimana? Yang paling penting ini untuk langkah-langkah penyelesaian ya. Untuk Ya, langkah-langkah penyelesaian biasanya ya kita identifikasi dulu. Terus kalau memang itu lebih dari satu, kita inventarisir ya. Inventarisir beberapa masalah itu kita inventarisir lalu kita lihat tingkat urgensinya. Apakah setelah kita tahu tingkat urgensi sebuah permasalahan ini lebih harus mana dulu yang kita selesaikan seperti itu. oh setuju. Oke. Kemudian tantangan apa yang Bapak Sukandar hadapi dalam pengambilan keputusan terutama pada dilema etika ketika ada dua-dua yang sama benar, tantangan apa yang menurut Bapak Sukandar ini yang berat atau kira-kira yang mana yang paling menantang kira-kira tantangan Nah, yang ada. tantangannya kalau memang ya ada kejadian seperti itu, tantangannya ya kita yang namanya keputusan, keputusan itu kan mungkin ya menurut kita itu baik tetapi belum baik ya, belum baik ya seperti itu. Tantangannya adalah apabila kita memilih sebuah keputusan dari dua hal itu tadi, kan kita harus pilih salah satu dan mengalami kendala. Nah, mengalami kendala ini biasanya ada teman-teman yang mungkin yang dia itu sama-sama baik itu apa ya, mengolok-olok seperti itulah Kalau ya. Oh, kemarin kalau manut usulan saya kan lebih bagus baik, ya, iya. padahal itu belum belum tentu ya Bagus ada, ya. ya belum tentu mulus lah, pasti Eh, ada masalah lanjutan seperti itu. Oh, jadi teman teman sejawat yang mungkin yang kurang setuju dengan keputusan bersama mungkin terkadang tidak suka dengan keputusan itu kemudian memberikan kritikan-kritikan Ya, yang kiranya tidak membangun tetapi melemahkan dari keputusan yang ada. Seperti itu ya, Pak G. ya kadang ya namanya manusia, Manusia. kadang ya ada tuh seperti itu. Ya, rasan-rasan kayak seperti itu ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah, atau harus menunggu waktu tertentu, atau ada jadwal, atau harus rapat tertentu dalam menyelesaikan dari sebuah masalah? Ya, biasanya ini anu ya, kalau ada masalah seperti itu, kalau tingkat urgensinya tinggi ya kita langsung eksekusi di tempat, eksekusi hari itu juga ya, tidak menunggu besok atau lusa ya, kita harus menunggu. Itu tujuannya apa? Karena sebuah keputusan itu memang untuk dibutuhkan untuk kemajuan sekolah, ya memang hari itu juga harus kita putuskan bersama seperti itu, tidak perlu ada rapat resmi dan lain-lain seperti itu. Tapi apakah pernah ada rapat-rapat tertentu, Pak, dalam penyelesaian dilema etika? Misalnya ada permasalahan yang mungkin agak agak berat atau apa, Ya, kita harus rapat dulu dengan guru-guru agar nanti dilema etika itu nanti kalau ada keputusan tidak saling menyalahkan. Apakah ya, pernah, Pak Sukandar? ya, pernah. Ini kalau dengan bersama guru biasanya kan, kalau dilema, kalau memang usulan atau usulan dari teman-teman, kadang ya ada usulan dari perorangan lalu kita bawa ke rapat, itu juga pernah. Dan kalau dalam rapat itu tingkat urgensinya biasanya ya jangka panjang dan kebermanfaatannya, manfaat itu bagi semua organisasi atau sekolahan itu sendiri. Jadi mencakup apalah permasalahan yang di sekolah lah seperti itu. Oke, oke. Termasuk di sekolah ya, Pak. Nanti Ya, diselesaikan bersama-sama dengan ya, guru-guru dan teman sejawat. ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak Sukandar dalam membantu pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Dalam dilema etika seperti itu biasanya kita di dalam sekolah itu kan ada guru yang senior ya, Iya, guru guru senior. senior. Kalau ibarat tim sepak bola itu adalah kapten timnya lah. Nah, Iya, disitulah mungkin ya kita bisa kita ajak berembuk bersama, karena tingkat kematangannya kan kita bisa lihat ya, dalam sebuah sekolah itu ada teman guru yang tingkat kematangan emosionalnya tinggi, itu bisa kita kita ajak untuk berembuk oke. bersama Ya. seperti itu.
Jadi biasanya dalam sebuah SD atau sekolah itu ada ya guru yang paling senior atau Yang guru yang sudah matang ya, seperti ya matang dari segi psikologis bisa ya, dimintai pendapat dalam penyelesaian kasus dilema etika. Jadi ya, kita dalam menyelesaikan masalah itu merasa tidak sendirian seperti itu ya, Bapak. ya, Oke, ya. gua yang terakhir dari semua yang telah Bapak sampaikan dalam kaitannya dilema etika yang pernah Bapak alami, pengalaman-pengalaman, saya rasa pengalamannya sudah banyak, baik sebagai guru maupun juga sebagai kepala sekolah di SD Negeri Jongso. Pembelajaran apa yang Bapak petik ketika mengambil keputusan dilema etika, ketika ada dua yang sama berat, kira-kira pembelajaran apa yang mungkin Bapak Kader bisa sharing kepada saya untuk pengalaman atau untuk kajian saya sebagai calon guru penggerak untuk belajar. Ya, dia ya dalam mengambil keputusan yang sama-sama baik itu kita perlu betul-betul hati-hati ya dalam sekolah kita betul-betul perlu hati-hati ya sangat Ya, hati-hati itu yang pertama. Yang kedua perlu kita bicarakan bersama kalau itu kaitannya dengan kemajuan sekolah karena usulan itu biasanya kan ada yang apa ya urgensinya untuk kemajuan sekolah atau hanya menyangkut beberapa orang kan seperti itu ya kalau menyangkut sekolah alangkah baiknya kita laksanakan rapat tetapi kalau memang hanya istilahnya bersifat usulan terus dari hanya untuk kemajuan kelas misalkan ada guru Pak buku saya seperti ini kelas satu pengennya seperti ini kelas 2 pengennya seperti ini itu biasanya kita cukup untuk rembukan apa menyelesaikan di tim-tim kecil seperti itu. oh ya. Yang ketiga itu tadi perlu adanya ya support ya untuk kalau di sekolah itu istilahnya ada guru yang sebagai kapten tim atau guru yang istilahnya yang dihormati lah karena kita tahu kalau kepala sekolah itu kan masa kerjanya masa tugasnya di sebuah sekolah itu hanya 4 tahun itu satu periode kalau 2 periode sudah pol itu 8 tahun dan untuk mempelajari orang itu sikap seseorang itu biasanya kan mereka lah teman-teman yang lebih tahu seperti itu. Seperti itu, nggih. Coba ini dari pertanyaan saya ini terkait dengan guru penggerak juga. Apakah Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika itu apa namanya pernah mendapatkan protes dari masyarakat atau protes dari siswa atau protes dari guru-guru yang lain terkait keputusan yang telah Bapak ambil? Ya, protes Ya, kadang ada ya, protes-protes kecil itu ada karena tentu saja keputusan yang baik untuk organisasi pun itu belum tentu baik untuk perorangan. Nah, protes-protes kecil seperti itu sering kita hadapi. Dan bagaimana caranya untuk mengatasinya yaitu tadi kita menyuruhlah teman guru yang sudah oh, senior senior untuk tadi. itu untuk mengajak mereka lah istilahnya supaya tidak dibesar-besarkan seperti itu. Oke, oke. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Sukandar sebagai selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jongsopati. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas jawaban-jawaban yang hebat tadi, yang jawaban-jawaban tadi membantu saya dalam pengembangan kompetensi saya selanjutnya nantinya. Seperti itu, Bapak Sukandar. Ya. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Arjon Nugraha sebagai CKP Angkatan 9 Kabupaten Demak SDN Merangin 2 Kecamatan Merangin akan mewawancarai Ibu Suparmi SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Merangin 2. Pada wawancara ini nanti bisa menjawabnya dengan sejujurnya dan sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kasus-kasus
Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengambil kebajikan. Ada dua keputusan untuk pilih yang mana, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan keputusan atau dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentu itu menjadi sebuah problem bagi seorang kepala sekolah Yeah. yang memilih satu di antara dua yang baik. Jadi dua hal yang benar itu satu berdasarkan efeknya dari jangka apakah itu memberikan dengan seorang ibu satu sekolah kelompok. Dan kita juga melihat aturan yang ada berdasarkan kita tidak kita bisa misalnya suatu kasus benar-benar harus dipertimbangkan mana yang baik Selama ini prosedur apa yang dijalankan apabila tadi pengambilan keputusan ada dua yang saling benar? Berarti kan Ibu mengucapkan atau berkata cari yang sesuai atau untuk yang paling sesuai dengan orangnya. Untuk prosedur awalnya bagaimana sampai ada yang terakhir sampai tadi keputusan final sampai ada memutuskan untuk yang menguntungkan banyak orang seperti itu. utamanya itu ya soal lihat kasus itu bukan mendalami permasalahan mungkin ada katakanlah dua hal yang mana yang harus yang masing-masing itu harus dilakukan sebaiknya mencari fakta-fakta itu kemudian juga kita bisa melakukan Agar apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika. Seperti contohnya apa misalnya anggap efektif bisa dalam satu contoh di lima etika. suatu contoh misalnya yang efektif itu satu itu sangat tepat ketika misalnya kita harus menentukan sebuah kebutuhan yang satu misalnya yang satu kebutuhan bukan yang bisa yang satu dia harus memiliki perangkat pelajar yang baik. Dari dua hal itu tidak bisa kita ambil bersama-sama dalam satu anggaran. Maka mana yang lebih efektif, mana yang lebih dikedepankan, tentunya kita mengkaji mana yang lebih dibutuhkan. Mahasiswa itu dari tanpa itu tidak bisa berjalan ataukah manfaat perangkat itu tidak bisa berjalan, itu maka harus dipilih benar-benar itu dan bisa menggunakan
suatu jadwal atau tempat tertentu, atau ada trik dan tips yang dari ibu sendiri dan versi ibu kepala sekolah sendiri dalam menyelesaikan kasus? Misalnya kasih jadwal tertentu hari Sabtu atau hari yang lain, atau dirapatkan dulu di tempat tertentu, atau ada prosedur ala Bu Suparni sendiri beda dengan teman-teman yang lain, karena biasanya ini ada semacam gaya ciri khas sendiri setiap kepala sekolah. Kalau saya melihat apakah kasus itu bisa dan harus dilakukan, harus ya. Tapi kalau kasus itu melibatkan menyesuaikan jadwal di sekolah, jadwal aturan kepala sekolah, kemudian jadwal dari pendapatan yang harus kita Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana kita? Yang utama adalah yang baca dalam kamus. Kemudian yang kedua, atasan itu juga mendukung. Atasan kalau sebagai kepala sekolah kan kita sudah punya pengawas, punya kopi. Kalau itu misalnya di sana itu yang utama adalah teman kerja satu sekolah, kemudian atasan, dan kita bisa melihat pengalaman semasa kita masih di dinas. Selama kita berdinas kan tentu ada berbagai pengalaman. Kita pernah mengikuti kepala sekolah siapa, kan banyak hal yang kita ambil dari positif dari para pendahulu kita. Berarti juga pengalaman juga turut membantu dalam menyelesaikan masalah selama ini. Kita ikuti gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya untuk kita terapkan di kepemimpinan kita. Kemudian yang terakhir, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu bagikan atau pengalaman apa yang paling bermakna selama penyelesaian kasus di mana kita? Untuk penyelesaian kasus yang ini kita jangan sama-sama nanti seperti itu. Kita perlu cari faktor bisa juga cross check, bisa juga kita merefleksi dulu, apa sih mengapa begini, apa yang bisa lakukan. Jadi yang bisa kita bisa mengambil sebuah keputusan dan yang utama adalah kita selalu Terima kasih Bu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga kedepannya nanti dari pengalaman-pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab ini bisa berguna bagi saya sebagai calon guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengambil